Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran Dr. Adi Irfansyah, SPD MPD yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Siti Syairah Ahmad dengan NIM 170623064 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori belajar behaviorisme. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran, ada berbagai teori yang telah dikembangkan untuk memahami bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan yaitu teori belajar behaviorisme ini. Teori belajar ini muncul dari karya para tokoh pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Teori ini berlandaskan hukum stimulus dan respons yang terbukti secara ilmiah, serta menggunakan konsep pengondisian klasik dan operan untuk menjelaskan proses pembelajaran melalui penghargaan dan sanksi. Perspektif behaviorisme ini menekankan peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan reaktif atau respon dari peserta didik. Dalam proses pembelajaran, teori ini menggambarkan adanya aksi dan reaksi antara pendidik dan peserta didik. Behaviorisme ini mengasumsikan bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, dapat diramalkan, serta dapat dikontrol. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajari dari pengalaman sebelumnya. Teori ini juga dilandasi dari pandangan berbagai tokoh seperti Thorndike, J.B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip dasar teori behaviorisme ini. Prinsip ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada teori classical conditioning dan operant conditioning. Kita akan bahas classical conditioning terlebih dahulu. Teori classical conditioning ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Pada dasarnya, teori ini adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pada teori ini, Pavlov melakukan penelitian proses belajar dengan melakukan percobaan dengan anjing. Ia memberikan daging secara periodik kepada anjing, didahului dengan membunyikan bel. Setiap kali daging akan diberikan, bel dibunyikan. Setelah beberapa lama, setiap kali bel dibunyikan, anjing mengeluarkan air liur. Bahkan ketika bel dibunyikan tanpa daging, anjing juga mengeluarkan air liur. Hal ini disebabkan karena saat mendengar bunyi bel, anjing membayangkan dagingnya akan datang, sehingga air liurnya keluar. Dalam eksperimen ini ada 4 urutan kejadian. Yang pertama yaitu unconditional stimulus atau stimulus yang tidak terkondisikan, yaitu stimulus asli yang langsung menimbulkan respon. Contohnya yaitu daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Yang kedua yaitu unconditioned respon atau respon tak bersyarat, yaitu perilaku respon yang muncul dengan hadirnya unconditioned stimulus, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Yang ketiga yaitu conditioning stimulus atau stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak dapat langsung menimbulkan respon. Stimulus ini perlu diterapkan secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Contohnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Dan tahap terakhir yaitu conditioning respon, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya conditioning stimulus. Misalnya, air liur anjing keluar karena anjing mendengarkan bel. Proses ini disebut belajar, yang dimana anjing pada awalnya tidak mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bunyi bel, tetapi karena unconditioned stimulus atau daging diberikan secara bersamaan dengan conditioning stimulus, yaitu bunyi bel, maka akhirnya timbul hubungan antara conditioning stimulus, yaitu bunyi bel, dengan conditioning respon, yaitu air liur. Prinsip dasar selanjutnya yaitu teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, yang merupakan pengembangan dari teori stimulus respon yang mempelajari perilaku di mana konsekuensi dari suatu respon, baik atau negatif, mempengaruhi pengulangan suatu tindakan. Dalam teori ini, Skinner menuangkan pemikiran yaitu adanya penguatan atau reinforcement, yakni
penguatan positif dan negatif. Penguatan positif adalah rangsangan yang memperkuat atau mendorong suatu perilaku seperti pembagian hadiah, ujian, nilai yang memuaskan, dan lainnya. Sedangkan penguatan negatif meliputi penguatan suatu perilaku dengan mengeluarkan diri sendiri atau keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, memberikan hukuman atas suatu perilaku yang buruk. Tidak hanya Ivan Pavlov yang melakukan eksperimen, B.F. Skinner juga melakukan eksperimen terhadap tikus dan merpati. Di dalam laboratoriumnya, Skinner memasukkan hewan tersebut dalam keadaan lapar ke dalam kotak yang disebut Skinner box. Didorong oleh rasa lapar, hewan akan berusaha keluar untuk mencari makan. Ketika secara tidak sengaja menekan tombol, makanan keluar dari alat pemberi makanan. Hal ini menyebabkan tikus dan merpati mengulangi perilaku dengan harapan makanan akan kembali keluar dari alat tersebut. Berdasarkan berbagai percobaan, Skinner menyatakan bahwa pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dan respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Selanjutnya kita akan membahas penerapannya dalam pembelajaran. Mungkin dari penjelasan tadi teman-teman udah kebayang bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Penerapan teori ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Salah satu contohnya mungkin ketika peserta didik diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera. Namun, peserta didik ini tidak mengikuti aturan yang ada atau malah tidak mengikuti upacaranya. Maka, peserta didik ini akan mendapatkan hukuman atau teguran dari guru supaya dia menjadi lebih disiplin dan tidak mengulanginya lagi. Nah, dari penerapan ini, conditioning stimulusnya yaitu mengikuti upacara bendera, unconditioning responnya yaitu peserta didik ini tidak mengikuti upacara bendera tersebut. Dan unconditioning stimulusnya yaitu dia akan mendapatkan teguran atau hukuman, dan conditioning responnya yaitu dia tidak akan mengulanginya lagi atau akan menjadi lebih disiplin. Contoh lain ada lagi, misal peserta didik mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna dibanding teman-teman di kelasnya. Maka guru akan memberikan sebuah hadiah berupa coklat atau GoPay supaya peserta didik tersebut lebih termotivasi untuk belajar lebih giat atau bahkan memotivasi peserta didik lainnya. Teori ini juga memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Teori ini membiasakan pendidik jeli dan peka terhadap situasi belajar, cocok untuk pembelajaran berbasis praktik dan pembiasaan, mendorong kemandirian peserta didik, melatih pola pikir, membantu mencapai target, dan materi disampaikan secara detail. Namun, teori ini juga membatasi kreativitas dan imajinasi peserta didik, berpusat pada pendidik sehingga peserta menjadi pasif, berpotensi menimbulkan hukum verbal, dan sulit menjelaskan pembelajaran yang kompleks. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu teori behaviorisme dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk membentuk respon atau perilaku melalui asosiasi antara stimulus dan konsekuensinya. Contoh, seperti tadi, kewajiban untuk mengikuti upacara bendera dikaitkan dengan hukuman jika dilanggar, sehingga peserta didik akan menjadi lebih disiplin. Begitu pula dengan pemberian hadiah seperti coklat atau GoPay untuk prestasi akademik yang dapat menciptakan motivasi belajar menjadi meningkat. Teori ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini tidak hanya menguntungkan peserta didik, namun juga memudahkan pendidik dalam mengelola kelas. Baik, pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.